Kan sekarang gini, untuk masyarakat juga kena. Oke lah kalau untuk masyarakat kan bukan wartawan. Kan sekarang nih banyak nih tarik-tarik nih latar belakang mereka. Mereka pernah dihukum, pernah ini. Kita nggak bisa ungkap itu. Misalnya masyarakat nggak bisa mengungkap di medsos, mereka kena. Kita juga nggak bisa di berita, karena nggak ada kata terkecualinya. Misalnya kita buat misalnya suatu berita, si A, si B akan mencalonkan diri. Ini track record dia, bla 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 bla. Kita kena dilaporkan. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Itu sampai sekarang masih dipersoalkan. Kemarin kalau nggak salah itu Dewan Pers mempersoalkan itu yang undang-undang itu mungkin ya. Tapi ya itu jangan diundangkan. Ini kurang sosialisasi. Karena kalau ada itu masyarakat banyak yang tahu, wartawan juga banyak yang nggak tahu. Tiba-tiba diundangkan. Nah, dibaca aja nanti itu undang-undang perlindungan data pribadi itu. Coba dicari nanti ada. Nanti itu saya kirim nanti di grup. Coba pelajarin lah. Itu panjang kalau kita bahas itu. Saya sendiri kan bukan orang hukum. Kalau masalah undang-undang pers bisa saya kuasai, gitu, saya tahu dari mana masuknya kok bisa seperti ini. Yang jelas kita tidak dikecualikan ya, dari undang-undang itu. Oke, rakyat umum dilarang kan, tapi kita nggak boleh dilarang karena kita dilindungi juga oleh undang pers, mencari, ya, menyimpan, mengolah dan mempublikasikan. Udah kita cari, kita ini mau kita beritakan nggak bisa karena intervensi yang undang-undang ini nggak bisa, bahwa kita dilapor. Nah itu maksudnya itu suatu kehati-hatian dulu. Kita lihat perkembangan, makanya saya bilang wartawan itu jangan sampai ketinggalan jangan sampai ketinggalan IT, jangan juga ketinggalan tentang undang-undang yang terkait pers. Rajinlah buka membaca gitu. Terus kerjaan saya gitu aja dulu, baru diskusi sama teman gitu. Akan dikasih masukan nanti. Ya, saya kira itu aja. Buat saya tetap hati-hati dan tetap membaca undang-undang yang terkait wartawan. Kita harus tahu terus itu. Ini banyak belum tahu nih. Banyak belum membahasnya. Ini apa benar? Kalau benar kita gawat. Ya, kita nggak bisa nulis apa nama pejabat nggak bisa, nama pribadi pejabat nggak bisa. Kan perlindungan data pribadi. Sedangkan berita harus kita mungkin namanya kan. Tempat lahirnya, ini harus kita tulis. Nah itu saya kira yang mau saya sampaikan. Kebetulan juga udah jam 10 ini ya. Ya, oke saya kembalikan ke redaksi. Oke, terima kasih Pak Haji. Kaitan dengan hukum ya. Ya. Jadi sebenarnya tadinya kan terkait dengan kebocoran data. Karena beberapa provider yang mendapatkan data KTP penduduk Indonesia itu kan mungkin bisa jadi disalahgunakan, sehingga muncul keinginan untuk masing-masing pihak ini bisa melindungi data terkait dengan data klien yang mereka dapatkan. Karena kan KTP ini kan hal yang sebenarnya privasi. Cuman karena ini menjadi syarat kita mau bikin beli kartu perdana harus KTP dengan KK. Kalau nggak ada nggak bisa. Sementara betul bahwa data yang diberikan oleh kita ke Telkomsel, ke SL dan segala macam itu nggak ada perlindungan hukumnya dan bisa dipergunakan untuk kepentingan mereka. Makanya kan kadang-kadang HP ini muncul iklan ini, penawaran barang ini, dari mana mereka dapatkan data kita? Kalau nggak mereka perjualbelikan di internet mereka. Nah ini persoalannya. Kemudian menjadi sebuah undang-undang yang sangat membatasi. Nah ini yang jadi persoalan kenapa terpanggilnya saya untuk tampil di dalam. Karena sekarang ini kecenderungan lahirnya power itu mereka melegalkan melalui undang-undang. Dan undang-undang ini lahir dari sekelompok orang yang menguasai parlemen itu.
kelompok orang yang saya maksudkan adalah orang-orang yang memang muncul di parlemen itu bukan dengan cara-cara murni sebagai perwakilan rakyat, tapi perwakilan partai yang membeli suara rakyat. Jadi kalau saya udah masuk wilayah ke situ nanti kupingnya panas. Nah, saya nggak perlu. Yang jelas bahwa apapun model undang-undang yang akan muncul, jangan dulu berhenti untuk mengerek keberanian kita atau ruang buat wartawan bergerak, karena kita juga dilindungi oleh hukum. Pada akhirnya nanti ada ketidaksesuaian penerapan hukum itu bukan karena murni kesalahan kita, jadi jeleknya tidak bisa menjadi sebuah sebuah kemutlakan, karena di sini ada ruang buat jurnalis bergerak sesuai dengan undang-undang jurnalis. Ya makanya kalau bisa ditemukan semacam ini, ada ruang buat kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Makanya nanti seperti tadi disampaikan Pak Guru, kita akan kita coba kaji. Saya juga baru dengar hari ini terkait lahirnya pasal yang tentang ini, tapi kalau undang-undang perlindungan data saya memang dari kemarin sudah kita bicarakan, tapi sebatas ruang di mana negara menjamin kepastian hukum, keamanan dari data warga negara, intinya di situ. Kemudian lebih jauh dipergunakan semacam ini kan menjadi alat pemukul gitu. Kebebasan bersuara, kebebasan berbicara, sehingga orang yang akan kita ungkap ke permukaan menjadi sebuah privasi yang tidak boleh diganggu. Nah, ini hilang nanti nilai kebebasan pers. Nah, ini bisa kita akan gugat. Ini kan menjadi bahan juga kajian bagi kami dari pihak aktivis hukum. Nanti akan coba saya gaungkan juga. Cuman saya ingin juga lebih pasti dulu nih sebenarnya apa nih arah pasalnya kan gitu. Karena kan harus dibahas secara khusus. Jadi namun demikian, walaupun tadi sudah disampaikan, jangan pernah merasa bingung. Gak usah bingung. Kita kata kuncinya kita sederhana aja. Kita wartawan, kita jurnalis dilindungi oleh undang-undang jurnalis dan ini pekerjaannya secara kode etik. Jadi kalau terjadi pelanggaran hukum bukan mutlak karena kesalahan kita, tapi ada sesuatu yang memang dibatasi oleh peraturan yang lain. Nah, artinya di sisi lain kita masih bisa mengklaim diri kita tidak salah. Ya, makanya kita tetap bergerak sesuai dengan undang-undang wartawan, undang-undang pers. Patokannya di situ aja. Sepanjang undang-undang yang muncul yang baru itu tidak menyatakan bahwa dengan lahirnya undang-undang nomor sekian ini maka undang-undang pers dan sebagainya itu dinyatakan dicabut pasal-pasalnya sesuai dengan pasal yang ada. Itu kalau sudah ada begitu baru itu tidak bisa dipakai undang-undangnya. Tapi kalau tidak ada itu ya tetap undang-undang pers itu menjadi kepastian hukum buat kita. Nah, itu perlu dikaji lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi acara Rakernas ini saya pikir cukup ya.